Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. PDIP dan juga ketua umumnya murka akibat perlakuan yang dilakukan oleh para penyidik KPK dan juga kepolisian terhadap para petinggi partai PDIP. Bahkan ini teman-teman, PDIP sampai mengecam tindakan tak manusiawi yang dilakukan penyidik KPK saat memeriksa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Ini PDIP menyebut KPK memperlakukan para petinggi partai PDIP bak teroris. Informasi ini teman-teman kita dapat dari sindonews.com di artikel yang berjudul Adian PDIP. Hasto diperlakukan seperti teroris saat diperiksa KPK. Menyebutkan bahwa politikus PDIP Adian Napitulu menyoroti pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK beberapa waktu yang lalu. Dia menyebut proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK seperti memperlakukan Hasto sebagaimana seorang teroris. Dia menjelaskan, dari literatur yang diketahui menyebutkan kondisi ruangan dingin memang sebagai salah satu standar yang digunakan dalam pemeriksaan seseorang yang terlibat dalam kasus terorisme. Tujuannya agar dipaksa mengakui apa yang diinginkan pemeriksa. Saya carilah ini interogasi di ruangan dingin, itu standar pemeriksaan terhadap teroris, terhadap lawan-lawan musuh negara dan sebagainya, kata Adian dalam FGD bertajuk Tata Cara Hukum dan Model Kerja Aparat Penegak Hukum pada Kasus Politik yang digelar di Tribata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Jumat 28 Juni 2024. Karena itu, dia menilai pemeriksaan di KPK yang menyebabkan Hasto kedinginan sungguh tidak layak. Terlebih, Hasto berstatus sebagai saksi, bukan tersangka kasus dugaan korupsi. Artinya ketika Sekjen masuk dalam ruangan itu, dia sudah masuk pada tahap interogasi, ujarnya. Adian menduga ada maksud lain dari penyidik KPK yang memeriksa Hasto di ruangan dingin. Dalam dugaannya, pemeriksaan seperti itu dengan tujuan agar Hasto dipaksa tunduk dan mengikuti apapun keinginan pemeriksa. Kalau sangat dingin layaknya lu bukan saksi. Kenapa? Karena ruangan dingin itu bagian dari desain ruangan untuk melakukan interogasi, membuat tidak nyaman, orang lebih cepat mengaku dan sebagainya, tuturnya. Diberitakan sebelumnya Hasto selesai diperiksa kembali oleh para penyidik KPK terkait kasus dugaan suap pemulusan proses pergantian antar waktu PAW anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku. Hasto keluar dari ruangan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya dia diperiksa mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya datang ke KPK dengan niat baik sebagai seorang warga negara yang taat hukum, kata Hasto Senin 10 Juni 2024 lalu. Pemeriksaan yang berlangsung hampir sekitar 40 jam di ruangan yang dingin, dia berhadapan dengan penyidik selama hampir 15 jam. Saya di dalam ruangan yang sangat dingin hampir 40 jam dan bersama penyidik face to face paling 1,5 jam, sisanya tinggal kedinginan, ujarnya. Teman-teman, kalau kita melihat memang dari kacamata PDIP, sungguh ini memang hal yang sangat mengejutkan karena hampir selama 10 tahun PDIP ini adalah sebagai partai penguasa. Tidak ada satupun instansi yang berani macam-macam dengan partai PDIP. Karena PDIP menguasai hampir seluruh ini, baik di parlemen, baik di eksekutif, juga yudikatif. Jadi semua Jadi semua elemen pemerintahan saat itu memang dipegang oleh PDIP. Tapi berbeda setelah PDIP pecah kongsi dengan Presiden Joko Widodo, backing pemerintahan yang kuat dari eksekutif tidak lagi diberikan atau tidak lagi mendapatkan dukungan kepada PDIP. Sehingga teman-teman KPK bisa melakukan penyidikan dengan lebih luas, dengan lebih matang dan juga rinci. Maka memang sudah sangat wajar kalau misalnya PDIP saat ini merasa sangat terkejut, merasa sangat tidak nyaman dengan apa yang dilakukan para penyidik-penyidik KPK saat memeriksa Hasto Kristianto dan juga para petinggi partai PDIP yang lain. Karena memang selama 10 tahun ini hampir nggak ada ya teman-teman, hampir nggak ada penyidik KPK yang berani. Bahkan 4 tahun ke belakang kasus Harun Masiku pun ibarat ada dan tidak ada. Baru sekarang KPK mulai kembali berani karena PDIP sudah tidak lagi memegang kunci pemerintahan. Tentu hal ini bakal sangat menarik teman-teman untuk terus kita ikutin. Apakah nanti
Hasto Kristianto bakal jadi ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus suap Harun Masiku. Nah, biar nggak ketinggal informasi menarik seperti ini, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman terus dapat notifikasi terbaru dari Kajian Online. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.